Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kita akan mereaction video. Ini ada video terbaru yaitu Alvin Lim mengajak Rasman untuk bergabung melawan laporannya Novi. Nah, apabila mereka jadi duet antara Rasman dan AL ini, wah ini pasti sangat dahsyat sekali ya. Bisa kita ketahui bahwa suara mereka itu apabila teriak-teriak sangat menggelegar seperti halilintar. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Abang katanya mau gabung ke kuasa hukum Alvin Lim. Bang Rasman mau gabung ke kuasa hukum Alvin Lim. Ke timnya Alvin Lim gimana nih Bang Rasman? Benar apa? Maksudnya benarkah gitu Bang? Saya diajak Sama Alvin Lim Bang? saya diajak terus kami berdiskusi. Pertimbangannya memang kalau kan kami ini sering disenggol sama Hotman, saya disenggol oleh Hotman, dia disenggol. Nah, kita berdiskusi, pada waktunya kita akan duduk berdua. Sedangkan terkait dengan kasus yang menimpa saudara Alvin Lim, sahabat saya lihat dia dilaporkan, dia juga udah melaporkan, termasuk tadi juga. Nah, jadi menurut saya ya mentalnya saudara Alvin Lim dengan Rasman itu nggak jauh-jauh beda. Jadi kalau digituin dia pasti akan melawan. Orang dia mati aja nggak takut, apalagi yang itu. Cuma saya hanya satu minta, kalau kalian serius untuk ngurusi Agus, bawa berobat. Kasus ini tidak selesai-selesai karena Agus tidak berobat-berobat. Jadi Agus berobat, udah close. Nah, jadi kalau saya menganggap nanti saudara saya Alvin Lim perlu dibantu dan itu dasarnya cukup kuat dari aspek hukum dan kemanusiaan, ya karena begini, saya sesalkan ya ada pengacara yang senang kalau pengacara itu dilaporkan ke polisi, padahal pengacara itu ada hak imunitas. Jadi dia seolah-olah seorang pengacara yang merasa jago sudah membuat orang menjadi terdakwa. Kalau terdakwa itu kan bukan putusan, nanti lihat putusannya. Terus kalau ternyata orangnya itu dilaporkan lolos, Anda harus siap juga serang balik. Jadi nanti gini, saya takut dia kan udah pasang ring tuh. Sekarang 3, nanti 2, terus kemarin tuh waktu Rasman, tunggu itu udah pucat loh dia. Nah ini saya takut nanti kalau saya kan enjoy, happy, kebahagiaan itu ada bersama keluarga dan anak-anak. Ya saya sudah merasa bahagia. Artinya Abang ikut Bang? Artinya Abang akan ikut gabung? Artinya Abang akan ikut gabung? Sama Alvin Lim kan Abang ditawarin. Iya ya kan. Saya melihat kalau serangan itu ditujukan kepada saudara Alvin bertubi-tubi tanpa dasar, hanya karena amarah sesaat atau hanya karena pesanan dan lain sebagainya, saya mungkin akan bantu. Tapi kalau itu Padahal tinggal ngomong iya atau enggak. Ini Rasman ini ngomong malah muter-muter. Padahal tinggal dijawab aja iya atau enggak gitu loh. Ya udah gabung aja Bang, biar Abang terkenal. Bener kan guys? Kemarin aku bilang kalau bakalan ada kubu sebelah yang mau masuk. Nah ini kan, ini bisa aja ini Bang Rasman ini masuk menjadi duet dengan Alvin Lim. Wah pasti ini sangat dahsyat sekali ya kalau mereka jadi duet ini. Wah, tadi Rasman bilang bahwa mentalnya sama dengan AL. Bukan mentalnya yang sama, tapi suaranya yang sama. Sama-sama kalau ngomong tuh teriak-teriak, ngotot. kalau itu masih dalam norma dan saya percaya saudaraku Alvin mampu, ya sudah. Saya banyak berbeda pendapat dengan beliau, tapi dalam banyak hal juga kita bisa satu pemikiran. Jadi prinsip saya, apa sih akar masalahnya? Kan seperti saya selalu bilang, ini akar masalahnya Fadil sama Loli dan NN. Ya saya selalu bawa ke situ masalahnya. Walaupun saya dilaporin, saya laporin lagi, tapi tetap yang kita bahas. Lah mereka ini udah kemana-mana sudah. Dari sini ke sini, Agus ke sini, aduh. Saya kasihan. Sekarang dipersoalkan Yayasan Novi. Terus dipersoalkan Agusnya. Yang perang entah siapa, Agus nggak berobat-berobat, sana dipersoalkan. Maksud saya, udahlah menteri udah turun loh. Hargai itu negara. Negara sudah hadir untuk kebaikan ini. Gimana mau berobat, orang Agusnya aja sibuk lapor sana, lapor sibuk sini, sibuk ke Mabes. Tapi ternyata kali ini Bang Rasman ini bijak ya. Beda dengan kasusnya si
kasus Vina Cirebon kemarin. Ya ini kalau memang nanti jadi duet antara Rasman dan AL, dan padahal Farhad udah mulai tenggelam, terbitlah Rasman. Jadi mungkin gimana ya guys ya, malah nggak kelar-kelar ini ya. Ya semua ini gara-gara seekor apa ini guys? Silahkan jawab di kolom komentar. Aduh ya Allah ya Robi. Benar Pak, saya nyatakan Erdelau ditumbalkan dalam kasus Agus dan Opi. Sudah ditendang dari sahabat-sahabat terbaik, sudah di LP-kan, betul nggak? Tapi saya yakin, kalau saya tegak lurus, ya, nggak neko-neko, nggak banyak beretorika, nggak giring opini, nggak giring. Orang bisa tahu kok saya dalam konteks pembelaannya untuk Agus. Nanti Allah mengirimkan bantuan kepada saya siapa orang itu. Nggak perlu, ya. Sulit Pak, sampai saat ini pun saya menghubungi Bang Densu, menghubungi Tenopi, Gary, segala macam. Udah sulit, padahal cuma meminta maaf karena saya memang merasa melanggar etik. Saya sekarang jadi tumbal, jadi korban dari kasus ini. Siapa orang yang peduli sama saya? Ketua tim yang saya percaya bakal menyelamatkan saya dari apa yang saya sampaikan di fasilitasi dia di media. Ya, akhirnya dia membawa saya ke jurang, ya menendang saya nih ke sini ke jurang kan. Itu kelakuannya seperti kayak begitu. Terus kalau saya harus bilang bahwa setelah saya kejadian ini, saya juga akhirnya dilaporkan oleh Pratiwi Nopianti. Siapa yang bantu saya? Malah senang-senang gitu kan. Oke guys, satu kata saja untuk hari ini buat Erdelau. Ini sepertinya Erdelau sudah mulai ketakutan nih guys ya. Ya makanya ya, pentingnya berhati-hati dalam bertindak dan berbicara maupun berperilaku. Jadi pandai-pandailah membedakan yang benar, mana yang salah. Jadi kan biar nggak kayak gini, akhirnya kan malah ujung-ujungnya bingung. Erdelau mau minta maaf ke siapa? Teh Novi dihubungi udah nggak bisa kan katanya. Tapi kan ya harusnya tenang lah. Kan Erdelau punya uang 5 miliar ya katanya. Bener nggak guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke kita lanjut videonya. Tapi sebelum itu, Bu Teti, sebelum kita tahap untuk melanjutkan ini, alangkah baiknya kita bersponsor dulu. Kita minum teh atau minum kopi. Oh gitu. Iya kan, kalau usia si ini pecinta kopi, kalau Agus pecinta teh ya. Jadi kita mau tos nih. Oh ayo dong. Kita merayakan hari kebangkitan kita ya. Oke, siap ini kita merayakan hari kebangkitan kepada kita. Silakan minum. Segar banget. Iya, alhamdulillah itulah nikmat Allah ya. Iya, betul. Segar banget. Aku sedih banget. Kali ganti. Aku seneng banget. Ya. Itu katanya nggak bisa ngelihat, tapi lihat saja dia respect ketika langsung mengambil gelas di atas meja. Jadi nggak ragu-ragu. Udah tahu jelasnya gelas-gelasnya di depan dia. Padahal gelasnya kan agak jauh itu ya. Tapi dia langsung saja kan refleks ngambil gelasnya, terus langsung diminum. Jadi dia ini sedang merayakan hari kebangkitannya gitu guys. Apa dia nggak sadar ya kalau Bu Teti ini sudah mulai membongkar skenario drama dia selama ini. Jadi kita jadi tahu ya dengan video ini bahwa si A ini sebenarnya sudah bisa melihat guys. Tadi kan kita sudah bersepakat untuk mengubah mindset negatif menjadi positif. Jadi hari sedih banget. Jadi senang banget. Betul. Jadi mindset tuh kita harus rubah. Yang tadi itu mindset kita rendah kualitasnya, jadi kita rubah menjadi berkualitas lagi. Ya, walaupun belum bisa dimaksimalkan dengan mindset-mindset yang jauh sempurna, mungkin kita harus belajar dengan mindset-mindset yang kecil tapi yang bisa merubah diri kita. Betul nggak? Ya, ketidaksempurnaan itu sejatinya kesempurnaan. Iya dong, karena di dunia ini gak ada yang sempurna sebenarnya. Betul. Walaupun dia cantik, walaupun dia ganteng, pasti ada yang kurangnya. Betul. Iya, benar. Iya, karena dia kesempurnaan. betul. Kekurangan itu miliknya manusia, gitu. Iya. Jadi nggak ada manusia yang sempurna, itu nggak ada. Mungkin sempurna itu di mata manusia. Gitu. Iya, ini ada putri sejati Agus, orang kaya banyak yang bantu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Doain terus ya yang terbaik buat aku. Iya. Alhamdulillah itu rezeki dan kaya daripada Allah ya. Bener banget. Nah, ini ada yang lucu juga nih, Papa apa ini ya? Papa Fatimah.
Tapi dia kok bisa noleh ya ke mbaknya kan karena Nah. situasinya hening, jadi suara saya terdengar jelas sehingga betul. telinga karena sudah nggak fokus melihat dengan mata telinga yang bekerja. Itu arah telinga kayak aku tuh pendengarannya, misalnya nih kan posisi ada di sebelah kanan Agusnya, dia lagi Iya. berbicara berbicara, aku bisa bahkan lihat gitu. Jadi itu kemanapun arah suara tuh pasti kita bisa menerka nih gitu. Menanyakan Alhamdulillah, berarti itu tandanya Agus sudah bahagia ya guys ya. Berarti selesai sudah kasus kisruh uang donasi Agus Salim, karena Agus sudah tidak butuh uang lagi, sudah tidak butuh uang donasi, dan uang donasi bisa disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Dan kita bisa lihat dari video barusan, di situ kakinya si Samiun itu terlihat mulus, tapi kenapa kalau pas dia keluar kakinya malah diperban? Dan lebih anehnya lagi, kalau di podcast kayak gini wawancara, dia terlihat sangat ceria sekali dan senang. Beda dengan kemarin pas didatengin sama wartawan, dia nggak bisa bangun, malah berbaring. Apalagi pas didatengin Kemensos, guys, dia berbaring terus, tiduran baik, guys. hari kebangkitan kita ya. Oke, siap. Oke, Ini kita merayakan. Cheers. Merayakan hari kebangkitan. Wadidaw. Emang sebelumnya lu lahir dalam kubur gitu ya? Terus dibangkitkan berasal sendal bolong gitu ya? By the way. Kok di saat tos si Samyun bisa tahu letak gelasnya si emak ya? Iya. Bisa tepat gitu. Tidak ada missing link. Oh, dia kan punya kesaktian, kan baru dibangkitkan dari liang kubur layaknya sendal bolong. Maka wajar kalau memiliki kesaktian mandraguna layaknya ilmu Pitagoras, Pancasona, hukum Newton, hingga rawa ronte. Samiun gitu loh. Kesaktian tiada tanding. Alright, ulala. Akhirnya Agus ditinggalkan oleh Farhad Abbas cuci tangan, ditinggalkan oleh Alvin Lim cuci darah, dan semua orang akan meninggalkan Agus, dan Agus akan kembali ke titik nol. Sama seperti Norman Kamaru yang sempat terkenal lalu sekarang dilupakan dan ditinggalkan karena dia resign dari kepolisian, padahal dia itu terkenal gara-gara masyarakat simpatik sama dia. Di tengah stigma masyarakat kalau polisi itu menyeramkan, ternyata masih ada yang fun seperti Norman Kamaru, tapi dia justru malah meninggalkan polisinya. Si Agus juga begitu, yang dulunya dia itu adalah korban ya kan, selalu tertindas namanya korban, sekarang dia berubah peran menjadi antagonis, malah melaporkan Nopi. Itulah yang akhirnya simpatik masyarakat itu terkikis dan Agus pun akan ditinggalkan pada akhirnya. Nggak apa-apa, semakin Agus banyak tampil di TV malah jadi semakin banyak bukti ya. Bukti bahwa sebenarnya Samiun itu sudah bisa melihat. Oke guys, jadi gimana tanggapan kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada komentar dan pendapat langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, mendakapi video yang pertama tadi tentang Bang Rasman ingin gabung bersama AL, ya jadi gitu guys, makanya kasus ini nggak selesai-selesai. Ketika FA mulai tenggelam, terbitlah AL ingin kabur ke luar negeri, terbitlah Rasman. Jadi gitu terus. Makanya banyak yang menyayangkan sekali bahwa Samiun seharusnya fokus ke pengobatan, malah sibuk lapor ke sana, lapor sini, malah kemarin terakhir lapor ke Mabes. Itu sangat disayangkan sekali sih. Makanya banyak yang kasihan, tapi kita ingat lagi perkataannya Samiun waktu itu, dia bilang bahwa dia sudah tidak butuh uang donasi, yang dia butuhkan adalah harga diri, kesenangan istrinya, keluarganya, khususnya Wawa gitu ya katanya. Dan Erdelau ini kenapa suka sekarang kayaknya dia udah panik ya guys ya. Udah panik karena udah nggak ada yang bantu dia, makanya dia juga bingung mau minta maaf ke Teh Novi, mau minta maaf ke siapa, ke Densu, ke siapa lagi gitu, katanya udah nggak bisa dihubungi. Padahal dia Erdelau cuman pengen minta maaf, cuman udah nggak digubris katanya guys. Ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam kasus ini kita harus lebih hati-hati lagi dalam bertindak, berucap maupun melakukan sikap ya. Jadi kita harus tahu mana yang tidak benar dan mana yang benar. Jangan sampai kita salah
pilih tindakan atau salah dalam menyikapi hal tersebut. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini.